Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana Cat Barokah menggunakan ERP Odoo untuk mengelola bisnis dengan lebih rapi dan efisien. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem yang menyatukan berbagai aktivitas bisnis dalam satu aplikasi, dan Odoo adalah salah satu ERP yang paling mudah digunakan karena modulnya bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Dalam contoh toko Cat Barokah, saya memakai 3 modul utama, yaitu inventory untuk mengatur stok toko cat dan perlengkapan bengkel, purchase untuk mencatat pembelian barang dari supplier, sales untuk mengelola penjualan ke pelanggan. Dengan 3 modul ini, alur pembelian, stok, dan penjualan menjadi terhubung dan otomatis. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Baiklah, di sini kita sudah masuk pada aplikasi Odoo, yang dimana ini adalah tampilan berandanya. Dan kita bisa melihat beberapa modul yang akan kita gunakan pada toko cat Barokah. Yang pertama ada modul stok persediaan atau inventory, lalu modul pembelian atau purchase, dan modul penjualan atau sales. Yang pertama, kita akan masuk ke modul stok persediaan dulu. Modul stok persediaan atau inventory ini berguna untuk mengatur stok cat dan perlengkapan alat bengkel. Yang pertama, kita bisa lihat pada tab produk. Dan di sini kita bisa memasukkan beberapa produk atau barang yang ada di toko Cat Barokah. Lalu, jika ingin menambahkan produk baru, kita bisa menekan tombol baru dan masukkan nama produknya. Contohnya, saya ingin memasukkan Thinner Century. Di sini ada dua opsi yang bisa kita centang, yaitu opsi penjualan dan pembelian. Apa beda kedua opsi ini? Yaitu opsi penjualan pembelian. Opsi penjualan ini adalah produk yang dijual kepada pelanggan, sedangkan opsi pembelian adalah produk yang dibeli dari supplier. Karena toko Cat Barokah merupakan toko retail yang dimana ia membeli barang dari supplier lalu menjualnya kembali kepada pelanggan, maka kita bisa mencentang kedua pilihan ini. Lalu untuk tipe produk, kita bisa mencentang produk barang karena kita menjual barang. Jika teman-teman menjual jasa layanan, teman-teman bisa memilih opsi layanan. Lalu di sini kita bisa menginput harga jual. Jadi saya akan masukkan harga jualnya 80.000. Kita juga bisa memasukkan pajak penjualannya. Namun karena toko Cat Barokah tidak memakai pajak penjualan, jadi ini dapat kita kosongkan saja. Lalu untuk modal pembeliannya yaitu harga yang kita beli kepada supplier, yang dimana harganya adalah 78.000. Karena supplier menjual produk kepada kita tanpa pajak, jadi untuk pajak pembelian dapat kita kosongkan saja. Lalu di sini ada untuk kategori produk. Lalu di sini ada kategori produk. Kita bisa membuat dua kategori, yaitu kategori dan kategori induk. Gunanya yaitu untuk membedakan variasi dari produk tersebut, karena Thinner Century ini nanti akan ada ukuran 1 liter dan 5 liter. Jadi untuk kategorinya saya akan masukkan nama produknya dulu, yaitu Century. Dan untuk kategori induknya saya akan membuat Thinner. Lalu kita dapat tekan simpan. Jadi nanti kategorinya akan menjadi Thinner Century seperti ini. Lalu untuk referensi, saya akan buat THC. Selanjutnya kita dapat simpan produk ini. Lalu produk ini akan dapat kita lihat pada bagian produk yang ada di toko cat, yang ada di stok persediaan. Yang dimana namanya Thinner Century dengan harga 80.000 dan stok persediaannya 0. Jadi, agar stok persediaannya bertambah, kita dapat memesan pada modul pembelian atau purchase. Oke, sekarang kita masuk pada modul pembelian. Modul pembelian ini kita gunakan untuk mengorder barang kepada supplier. Jadi, jika kita ingin melakukan pembelian baru kepada supplier, kita dapat menekan tombol baru.
dan memasukkan nama pemasok. Di sini sudah ada beberapa nama pemasok yang saya input. Contohnya saja yaitu toko Imin. Kita juga bisa memasukkan nama pemasok baru seperti toko cat Mutia. Lalu kita bisa menambahkan produk yang ingin kita pesan di bagian tambah produk ini. Tadi kita ingin membeli thinner Century untuk memenuhi stok di toko cat barokah. Jadi kita klik top thinner Century, lalu kita masukkan kuantitas yang ingin kita beli. Misalkannya saja saya ingin memesan 10 thinner Century dengan harga satuannya 78.000. Lalu di sini nanti sudah tertotal jumlah pembelian kita kepada toko cat Mutia. Selanjutnya di sini kita bisa mengirim email kepada toko cat Mutia mengenai pemesanan barang yang kita pesan kepada toko cat Mutia. Lalu kita bisa konfirmasi ordernya. Maka konfirmasi order ini nanti akan masuk pada modul stok persediaan, yaitu di bagian penerimaan. Nanti di sini sudah ada satu untuk diterima, maka kita klik dari vendor toko cat Mutia. Lalu kita lihat apakah kuantitas yang datang sesuai dengan permintaan yang kita minta kepada toko cat Mutia. Karena di sini kita meminta 10, maka toko cat Mutia mengirimkan 10. Apabila toko cat Mutia mengirimkan 9, maka tidak sesuai dengan permintaan yang kita inginkan. Di saat kita validasi, maka akan terjadi pilihan untuk melakukan back order atau tidak. Back order ini digunakan nanti jika kita membuat back order, maka nanti toko cat Mutia akan mengirim kekurangan barang yang kita minta. Namun, jika kuantitas produk yang dikirimkan oleh toko cat Mutia sesuai dengan permintaan, maka langsung saja kita validasi. Jika barang sudah divalidasi, maka kita bisa langsung mencetak slip pembelian kita kepada toko cat Mutia. Itu catatan penerimaan barang 10 unit. Setelah kita validasi, maka kita bisa langsung lihat di stok persediaan produk. Maka thinner Century tadi sudah ada persediaannya 10 buah atau 10 unit. Lalu kita bisa kembali ke modul pembelian. Di sini di modul pembelian kita bisa lihat pada pemesanan kita kepada toko cat Mutia tadi. Lalu kita cetak slip pemesanannya. Dan kita unggah tagihannya. Setelah tagihan diunggah, kita dapat konfirmasi pembelian kita kepada toko cat Mutia dengan mengklik opsi penerimaan, konfirmasi. Oh ya, sebelum itu kita tentukan dulu tanggal tagihannya, yaitu tanggal 10 Desember. Lalu kita konfirmasi dan pilih opsi bayar. Di sini toko cat barokah akan membayar melalui bank atau kas toko cat barokah. Kita dapat memilih dua opsi ini. Namun saat ini toko cat barokah ingin membayar melalui opsi bank. Lalu kita create payment. Maka pembelian kita kepada toko cat Mutia dinyatakan lunas. Setelah itu, kita dapat melakukan penjualan pada modul penjualan atau sales. Di modul ini, kita dapat menginput apa saja barang yang terjual pada toko cat barokah. Jika hari itu ada penjualan baru atau ada pemesanan baru dari pelanggan, kita dapat klik tombol baru dan masukkan nama pelanggan.
Contohnya kita masukkan nama Angga, lalu tambahkan produk yang dipesan oleh pelanggan. Angga memesan thinner Century sebanyak 2 buah, lalu satu cat laba-laba putih. Namun, cat laba-laba putih ini tidak ada di stok persediaan toko cat Berokah. Stoknya 0, jadi akan ada simbol merah seperti ini. Namun, jika stoknya terpenuhi atau ada, maka simbolnya akan berubah menjadi warna hijau. Karena stoknya kosong, jadi Angga tidak bisa memesan cat laba-laba putih. Lalu, ia akan menggantinya menjadi cat laba-laba hitam saja. Di sini, kita juga dapat melihat stok produk yang ada di inventory. Jadi di sini cat laba-laba hitam ada 3 stok produknya. Angga memesan 1 cat laba-laba hitam. Jika sudah, kita dapat konfirmasi pesanan Angga. Lalu setelah Angga membayar, kita dapat membuatkan fakturnya. Di sini ada pemilihan termin pembayaran seperti kontan 15 hari atau akhir bulan berikutnya. Lalu kita buat faktur. Dan konfirmasi. Di sini kita juga bisa mencetak faktur pembelian dari Angga. Lalu kita klik opsi bayarnya. Melalui bank, kita create payment. Maka pembelian dilakukan oleh Angga dinyatakan lunas. Lalu, karena Angga membeli 2 thinner Century dan 1 laba-laba hitam, kita bisa lihat di inventory apakah produk tersebut berkurang atau tidak. Kita lihat di produk. Namun, di sini produk tidak berkurang untuk thinner Century, begitupun laba-laba hitam. Ini wajar saja karena kadang terjadi error pada aplikasi Odoo. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai ERP Odoo untuk toko cat Berokah. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.